SPI dan semua pihak maju. Bukan sekadar ilmu yang kita jaga, tapi perubahan untuk Indonesia. Kami Aninda Citya takkan pernah lelah menelusuri kebenaran dengan nurani yang teguh. Mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Aninda Citya terang dalam gurita, membawa harapan, cahaya integritas. Bersama kita kuat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Priti Partini Saragi yang akan memandu jalannya acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi, baik secara langsung maupun secara daring. Semoga semangat pagi ini membawa energi positif untuk kita sepanjang acara hari ini. Dan untuk membangkitkan semangat kita, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Bapak Ibu bisa menjawab di tempat masing-masing ya. Bangka Belitung penghasil timah, juga menjadi penghasil lada. Semoga Bapak Ibu sehat, bahagia, dan luar biasa untuk mengikuti acara Aninda Citya. Dengan penuh semangat dan sukacita kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara Aninda Citya BPKP episode ke-24 dengan tema Berani Bicara Resiko, Menuju Komitmen Nyata Mencegah Fraud. Tema ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa membicarakan resiko bukanlah kelemahan, melainkan langkah awal penuh keberanian dalam menjaga integritas dan mencegah fraud. Hadirin yang kami hormati, Aninda Citya merupakan komunitas pembelajar akuntansi forensik dan investigasi. Komunitas ini menjadi wadah kolaborasi antara APIP, SPI, serta berbagai pihak mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, hingga aparat penegak hukum dalam upaya bersama mencegah korupsi. Aninda Citya bercita-cita menghadirkan strategi edukasi yang terintegrasi sehingga dapat mendorong upaya perbaikan sistem dan penguatan budaya integritas. Namanya sendiri diambil dari dua kata dalam bahasa Sanskerta. Aninda berarti kebajikan dan Acitya berarti ilmu pengetahuan. Harapannya, Aninda Citya senantiasa menjadi ruang menebarkan kebajikan melalui ilmu pengetahuan. Dan seperti biasa, kegiatan Aninda Citya kita awali dengan tayang bincang yang juga bisa Bapak Ibu saksikan ulang melalui kanal YouTube Deputi Bidang Investigasi BPKP. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan oleh MC, yang kedua sambutan oleh PLT Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ketiga diskusi naracita yang disambung dengan sesi tanya jawab, yang kelima penutupan oleh MC dan foto bersama. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai rangkaian acara hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari PLT Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dedi Yudhistira. Kepada Bapak Dedi dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Pak Imam Kusnadi. Beliau adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena beliau memang adalah narasumber yang tepat untuk diskusi kita pagi ini karena perhatian beliau terhadap manajemen risiko dan sudah diaplikasikan di beberapa kabupaten. Diskusi kita pagi ini sangat baik sekali karena membahas mengenai risiko pemerintahan daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah daerah adalah sebagai garda terdepan pelayanan publik
dan menjalankan roda pemerintahan daerah di wilayahnya masing-masing. Dan untuk menjalankan hal tersebut merupakan amanah yang sangat baik dan harus disiapkan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan itu memerlukan anggaran dan risiko yang besar, sehingga perlu untuk memperhatikan risiko-risiko yang mungkin timbul. Risiko fraud itu wujudnya di pemerintahan daerah berwujud macam-macam, seperti penyalahgunaan anggaran, kemudian korupsi pengadaan barang dan jasa, bahkan pertanggungjawaban yang manipulasi pertanggungjawaban, gratifikasi, dan konflik kepentingan terhadap pengelolaan anggaran itu. Maka dari itu kami mengharap bahwa diskusi pagi ini kita harus secara terbuka untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dan memahami pola-pola risikonya. Kemudian kita yang paling penting juga adalah bagaimana memitigasi risiko dan mencari pencegahan yang efektif terhadap risiko tersebut. Pada akhirnya kami mengucapkan semoga diskusi ini dapat berjalan dengan lancar, produktif, dan pada akhirnya memberikan rekomendasi yang konkret untuk dapat kita implementasikan bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dedi atas sambutan yang begitu hangat dan inspiratif. Semoga semangat kolaborasi dan komitmen yang beliau sampaikan menjadi penyemangat kita semua dalam menjalani diskusi hari ini. Selanjutnya, tanpa berpanjang kata, mari kita masuki sesi utama kita, diskusi naracita. Untuk itu kami undang moderator kita hari ini, Bapak Doni Adrian, untuk memandu jalannya diskusi bersama narasumber hebat yang telah hadir bersama kita di sini. Kepada Bapak Doni, kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Preti atas kesempatan di sesi kami kali ini. Dalam topik berani bicara risiko menuju komitmen nyata mencegah fraud. Kata orang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ini komitmennya. Telah hadir bersama kami dalam kesempatan ini narasumber kita yang saya rasa sudah banyak ya pengalamannya. Beliau adalah sekarang ini menjabat sebagai PLT Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Iman Kusnadi. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Doni. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya bisa hadir ya undangan kami dalam kita berbincang terkait dengan risiko nih Pak, risiko. Baik. Jadi sebelumnya saya statement buka dulu Pak ya. Kita tahu bahwa risiko fraud sering dipandang sebagai hal yang sensitif. Bicara risiko dianggap manajemen risiko fraud bukan semata urusan prosedural untuk mencari kelemahan. Ini adalah komitmen nyata untuk memperkuat tata kelola yang bersih dengan mengakui risiko fraud sejak dini sebelum menjadi krisis. Karena risiko fraud yang tidak diakui tidak akan pernah bisa dikendalikan. Nah, jadi bagaimana lantas arus yang dilaksanakan untuk manajemen fraud ini, bagaimana kita mengelolanya? Itu mungkin kita akan coba diskusi Pak. Mengawali Pak, kita tahu bahwa Pak Iman, risiko fraud ini di birokrasi mungkin terjadi di mana saja Pak ya. Kalau saya bilang di mana ada aliran uang, pasti tak luput adanya fraud. Ya. Pemerintah daerah tentunya punya ini Pak ya, peta-peta di mana area-area yang sangat rentan nih Pak di resort dari pengalaman-pengalaman Bapak mungkin. Bagaimana ini Pak dalam hal ini Pemda Bangka Belitung memetakan kemudian menstrategikan ya tentunya dalam pengelolaan fraud ini Pak ya. Tentunya kita perlu peta dulu nih, mana yang akan kita bidik ini, mungkin yang daerah-daerah merahnya Pak mungkin ini nih. Nah mungkin Pak bisa disampaikan dulu Pak ini. Baik, terima kasih Pak Doni atau Mas Doni ini. Ya, Mas aja Pak biar kelihatan lebih muda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini menarik kok kita bicara risiko ya Pak.
Baik, sebelum kita berbicara lebih luas, di pemerintah Provinsi Bangka Belitung sebenarnya kami dari Inspektorat itu sudah memetakan 7 area utama yang menjadi fokus penguatan terkait dengan manajemen risiko. Yang jika tidak dikendalikan secara baik itu dapat menimbulkan penyimpangan, inefisiensi maupun terjadi fraud. Yang pertama ini terkait dengan perencanaan dan penganggaran, Pak. Perencanaan, ya. Ya, nah di perencanaan penganggaran ini kita melihat ada beberapa perencanaan pembangunan disisipi program atau kegiatan yang tidak sinkron dengan tujuan pembangunan. Baik itu secara nasional, pemerintah provinsi sampai dengan kabupaten kota. Kemudian anggaran dialokasikan untuk program kegiatan yang tidak diperlukan atau tidak berdampak langsung pada kegiatan pembangunan. Jadi ada beberapa risiko utama di situ: ketidaktepatan pemilihan sasaran, kelemahan koherensi desain program dan kegiatan, sampai kepada belanja pembangunan yang disusupi komponen belanja yang tidak relevan. Kemudian terkait dengan pengelolaan PAD itu juga menjadi fokus utama. Ini terkait dengan pemeriksaan pajak daerah lemah sehingga terjadi manipulasi data penerimaan PAD. Adanya suap dan kolusi untuk memperkecil nilai PAD terutang, Pak. Oh, ya. Pak, ya. Jadi risiko utamanya di sini mandek pembenahan aspek regulasi pengelolaan PAD, kemudian target PAD belum mempertimbangkan kondisi ekonomi dan potensi daerah, mekanisme penagih piutang PAD yang tidak efektif. Selanjutnya terkait dengan disiplin belanja, Pak. Disiplin belanja. Ya. Untuk yang ketiga ini disiplin belanja ini tidak sesuai dengan kebutuhan, Pak, sehingga minim dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Makanya sekarang pemerintah provinsi melakukan efisiensi, Pak, Efisiensi atas belanja, ya. beberapa Sekarang ini kegiatan. diterapkan, ya, Pak, ya. Ya. Dan saat ini kami sudah melakukan ke tahap perubahan dan sudah masuk ke dalam aplikasi SPKDRI-nya. Nah, kemudian pola belanja itu yang dikebut, Pak. Jadi rata-rata awalnya itu ya sampai dengan triwulan 3 itu kadang-kadang maksimal 40%, Pak. Artinya sampai dengan 50% berikutnya itu dikebut di triwulan keempat. Artinya kita nanti akan melihat efektivitasnya itu akan terganggu kadang-kadang, Pak, karena dia memang dihabiskan di triwulan keempat. Terakhir gitu, Pak. Jadi tapi ini yang utama itu adalah belanja porsi, Pak. Kita bicara porsi belanja operasionalnya tinggi. Artinya dampak APBD pada pembangunan layanan publik minim, Pak. Ya, menjadi seperti itu, Pak, ya. Ya, seperti itu. Tadi yang lambat belanjanya, menunda data dukung terhadap perekonomian, mismatch dalam perencanaan, Pak. Belanja daerah yang tidak memiliki sumber pendanaan. Banyak, Pak. Kadang-kadang ini biasanya kegiatan yang dana alokasi khusus, Pak. Jadi dana alokasi khusus kadang-kadang karena telat administrasinya atau ini akhirnya tidak terlaksana tapi tidak bisa dibayarkan. Nah, ini agak miris juga nanti kalau bilang itu terjadi, Pak. Kemudian rencana penarikan dana. Jadi kita kan ada angkas, ya, Pak, anggaran kas. Anggaran kas itu belum dapat menjadi pengendalian realisasi belanja. Harusnya kan anggaran kas itu triwulan 1 15%, triwulan 2 misalkan 20%, triwulan 3 30%, sisanya di triwulan keempat. Artinya kalau ini angkasnya sudah benar kesananya, Pak. Nah, artinya efektivitas itu memang kita bisa mulai dari rencana penarikan dananya atau angkasnya, Pak. Nah, ini yang terjadi di yang seharusnya kita bisa minimalisir itu dengan adanya pemetaan risiko yang baik. Kemudian terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini pengadaan barang dan jasa ini merupakan yang tertinggi risikonya. Data yang dirilis oleh KPK, kemarin dari kasus yang dilakukan pemeriksaan oleh KPK 423 kasus itu karena adanya PBJ, Pak. Jadi PBJ dan area intervensi yang memang rentan terhadap terjadinya korupsi, fraud itu di pengadaan barang jasa. Ya. Dan ini dibuktikan dengan nilai MCP KPK, Pak, 68% rentan, Pak. Artinya dia kalau di atas 70 sekian ya, 74 itu udah ya. Tapi kalau di
kalau kita masih 68% itu rentan Pak. Dan itu adalah yang terendah. Artinya seluruh Indonesia itu 68% nilainya itu Pak. Nah, itu proses pengelolaan belanja itu diganggu oleh praktik PAUD bahkan sejak tahap perencanaan. Implikasinya terjadi kebocoran sumber daya Pemda, terganggunya pencapaian tujuan pembangunan Pak. Sekali lagi ini kita koneksikan dengan Perpres 39 tahun 2024 tentang manajemen risiko pembangunan nasional. Kita lihat dari fase perencanaan, itu diarahkan kepada pihak tertentu. Sudah ada dari awal. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pengadaan. Nah ini terkait dengan rekayasa Pak untuk pemenangnya. Pelaksanaan kontrak, serah terima dan pembayaran. Sampai kepada pemanfaatan juga. Masih di Iya Pak. ya. Ya artinya proses dari perencanaan, serah terima dan pembayaran, barang itu tidak bisa digunakan. Ini termasuk yang hibah-hibah juga tuh Pak ya, pengadaan barang ini yang Salah satunya. kita sering dengar tuh tidak tepat sasaran, kadang-kadang Banyak kasih sekali, pihak Pak. keluarganya Ya. atau ada kedekatan dengan ya LSM misalnya Ya, kan itu Pak ya, kadang-kadang ya. Ya, jadi ini kami temukan juga Pak, dan ini posisinya itu ada di, kami juga ada, Pak. Tapi tidak kami buka. Artinya data ini nanti ada yang memang beli, tapi tidak bisa termanfaatkan. Ya kemarin yang masuk ke apa ya? Kasus hukum juga sih ya. Mungkin ada beberapa mungkin ya. ya. Oke. Kemudian terkait dengan kemudahan berusaha. Nah, ini kalau kita lihat belum seluruh Pemda ya. Karena kan kita ini ada OSS Pak ya. Jadi pada saat mereka melakukan proses perizinan itu rumit dan berbelit Pak. Ya. Artinya kalau dulu itu kan satu pintu, masuknya satu pintu Pak. Tapi Betul. prosesnya berbagai macam pintu-pintu Pak. Ya. Tapi dengan ada OSS. Tapi tidak semua diterapkan Pak. Untuk terkait dengan kenapa? Ya memang ada beberapa daerah yang memang mereka sudah siap. Baik itu sarana prasarananya. Kalau kita bicara sarana prasarananya, SDM-nya, infrastruktur terkait dengan aplikasi, kemudian yang lain-lainnya Pak. Artinya yaitu memang harusnya bisa menjadi jangan sampai terjadi disparitas infrastruktur daerah gitu Pak. Tapi ini terjadi Pak terkait dengan kemudahan berusaha. Gini Ya. Pak Agung, Pak Iman, Ya. di daerah itu kan ada namanya apa? Badan penerbitan satu atap apa namanya Pak? Oh ya. Perizinan terpadu satu atap ya, di Satap daerah. ya. Satap ya. Kami pernah berkomunikasi dengan beliau. Mereka cuma mempunyai kewenangan untuk cuma menerbitkan. Ya. Sementara izin prinsip adalah ke dinas teknisnya katanya. Kalau misalnya mereka mau usaha ini, misalnya rumah tangga harus ke dinas kesehatan dulu untuk izinnya. Nah, saya melihat di situ Pak titik rawannya. Kalau memang udah by system ya OSS ini, tentunya itu akan kontak antar human itu kan juga Pak. Tapi di proses persetujuan izin di bawah ini yang kadang-kadang agak rawan saya lihat itu dimanipulasi, kadang-kadang kan persyaratannya agak benar, bagaimana pelaku-pelaku yang izinnya memang syaratnya belum lengkap ini Pak. Baik. Dipercepat bagaimana, karena di sini nih kita lihat nih, saya lihat ada kerawanannya Pak perizinan berusaha ini. Ya, jadi untuk yang sebenarnya sekarang dengan ada OSS itu apalagi sudah berbasis risiko Pak ya. Ya, Artinya kalau sudah berbasis sekarang. risiko itu sudah bisa kita minimalisir. Untuk yang risiko ringan itu kan kita hanya memenuhi berkas apa-apa saja Pak, artinya bisa langsung keluar. Cuman kita nanti apabila tidak lengkap dia tidak akan keluar. By sistem kan Pak ya. By system. Itu yang artinya itu yang sekarang itu sudah dibenahi semua. Kalau dulu memang satu atap tapi satu pintu satu atap tapi keluarnya banyak Pak. Kosong nggak ada lagi Pak. Itu kan udah aman. Ya OSS sudah kemudian berbasis risiko udah aman. Artinya itu sudah minimalisir terjadi risiko tersebut. Namun pembenahannya Pak terkait dengan tata ruang daerah. Nah, tidak seluruh provinsi, kabupaten kota itu mereka tata ruang daerah selesai clear. Enggak Pak.
Artinya pada saat mereka untuk perizinan tertentu, mereka kan harus melihat tata ruang daerah, Pak. Nah, ini yang jadi kadang-kadang jadi kendala kita, Pak, di pemerintah daerah. Kemudian lambatnya penyederhanaan regulasi daerah terkait dengan kemudahan berusaha. Jadi kan memang kita sudah ada omnibus law ya, artinya terkait dengan kemudahan berusaha yang memang kita tidak ada aturan-aturan lain yang terkait dengan dokumen ataupun persyarat-persyarat yang macam-macam. Ada lagi lah yang Bapak sampaikan tadi. Tapi ya tadi itu daerah kan juga harus menyesuaikan, Pak, berdasarkan regulasi mereka. Karena ada turunan-turunan itu yang seharusnya daerah itu menyelesaikan. Yang tadi saya sampaikan tadi tata ruang daerahnya, Pak. Kemudian terkait dengan mekanisme perizinan yang ada di daerah, yang lain-lainnya itu. Artinya ini jangan sampai terjadi, Pak. Dengan adanya ini. Jadi kita berusaha lah ya untuk citra investasi dan iklim usaha itu sangat ditentukan oleh seberapa cepat dan jujurnya pelayanan perizinan, Pak, yang berjalan di daerah. Nah, kita berharap seperti itu. Nah, ada area lagi nih, Pak. Ada lagi, Pak. Nah, ini yang penting ya, Pak, yang akan kita lanjutkan pembicaraan itu terkait dengan pengelolaan risiko kecurangan. Nah, ini juga ini nanti saya bicara angka nanti, Pak, kalau bicara risiko kecurangan. Tapi yang jelas ini risiko utama tidak adanya sistem deteksi fraud. Deteksi ya. Ini, Pak, ya. Ya, artinya early warning itu tidak ada gitu, Pak. Bukan tidak ada ya, belum sempurna, Pak. Ibarat suara, Pak, nggak kenceng, Pak, ya. Ya. Aja dulu nggak tahu, Pak, ya. Yang penting ada gitu, Pak. Seharusnya kan kayak alarm itu, Pak, ya. Iya. Ya. Begitu tahu, ini waktunya ada apa jadi, gitu kan ya. Jadi kalau di perbankan tuh enak, Pak. Kalau dia masukin angka truk, oh dia ini risiko ringan, sedang, berat, Pak. Itu dalam rangka pemberi fasilitas kredit misalkan, Pak. Nah, itu kan dibuat angka-angkanya biar kita bisa memahami, mengetahui ini berisiko orang ini. Sama dengan asuransi, Pak. Oh, dia orang berisiko itu. Jadi yang banyak menerapkan terkait dengan sistem deteksi fraud itu lebih banyak kepada ya tadi, Pak. Perbankan, asuransi, yang lain-lain. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan itu agak lebih susah, Pak, menerapkan ini gitu. Tapi ya berusahalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketiadaan WBS, Pak. WBS itu kadang-kadang hanya untuk meningkatkan nilai aja, biar KPK-nya ada nilainya lah, sistemnya ada. Tetapi orang mau melapor diintai, Pak. Siapa yang mau lapornya ini? Anonimnya kemana ini? IP address-nya kemana ini? Ini kan nggak boleh seperti itu seharusnya, Pak. Kalau kita WBS itu ya kita anonim. Benar-benar nggak tahu siapa yang melapor kan, tapi datanya ada. Jadi malah membahayakan yang lapor nanti. Malah membahayakan yang lapor. Ini yang jadi masalah gitu, Pak. Padahal kita memerlukan mereka tuh dari dalam yang menyimpan fluidnya itu, bukan dari luar. Kalau dari luar mah masyarakat, Pak, itu udah ini. Tapi informasi yang paling valid itu ada yang dari internal. Nah, WBS ini diperlukan, Pak. Tapi kenyataannya kosong, Pak, biasanya, Pak. Pertama kosong. Kedua, kalaupun ada diintip siapa ya? Dicari-cari siapa ini? Bahaya ini. Ini musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut, betul, gitu, Pak. Itu yang akan menjadi hal yang akan menyebabkan keniscayaan, Pak, untuk melakukan pelaporan yang datanya lengkap gitu. Lemahnya budaya integritas, Pak. Ini budaya, kita budaya. Tapi dari hasil penilaian IEPK yang dilakukan oleh teman-teman BPK, kita budaya lumayan tinggi nilainya, Pak. Budaya tinggi kita, Pak. Tapi saya ungkapkan angka-angka itu, Pak. Itu mungkin, Pak, terkait dengan karena pembinaan pengawasan desa kami tidak melakukan, tapi ada beberapa hal yang memang kemarin yang disampaikan juga oleh Menteri Desa juga ya memang ini harus kita lakukan bagaimana caranya di desa ini tidak terjadi fraud, Pak. Karena fraud juga kasihan juga kita. Jadi ada beberapa ruang tadi. Sebenarnya ini, Pak, yang kadang jadi pengalaman itu seperti ini Bapak nyebutkan tadi kan perizinan ya. Itu apakah masuk ke bagian situ atau bagaimana? Ini yang sering itu kadang-kadang kita pelayanan publik, Pak. Betul. Itu pelayanan publik itu kadang-kadang kan memang katanya di daerah gratis. Tapi begitu dari pengurusan suratnya dari RT itu ada pengalaman itu sudah ada punglinya gitu loh kan, belum lagi kelurahnya gitulah. Nah, ini mungkin merupakan area yang jadi catatan juga, Pak, kecuali memang sistemnya kita sudah baik tuh, Pak, ya. Jadi di man behind the gun ini, Pak, ya. Kadang-kadang sistem udah sekuat apapun
kalau kita mau dijebol korupsi nepotisme, pungli yang lainnya itu ada hancur Pak. Ya, begitulah Hancur, Pak. Termasuk pelayanan. Pelayanan itu Pak sekarang KTP misalkan. Di Ya. KTP itu kita nggak perlu lagi dari RT, udah bawa aja berapa nomor ini keluar langsung Pak. Ya. Kalau kita ada aplikasi, baik itu yang mobile maupun yang langsung kita datang langsung ke Dukcapil gitu ya, dibantu oleh mereka. Artinya sekarang itu yang namanya pelayanan itu dihindarkan ketemu langsung Pak. Kalau dulu, kalau misalkan maaf ya, ini anekdot aja Pak. Dilihat mapnya itu dilipat, dibungkus pakai plastik atau rapi-rapi buatnya Pak. Dia kalau misalkan digulung-gulung mapnya, wah ini paling bikin kakak ini. Tapi kalau mapnya misalkan dibagus buatnya apa? Mapnya dibentuk bagus gitu kan, kemudian pakai plastik lagi, wah itu ngurus sertifikat itu dalamnya sertifikat itu katanya. Oh, gitu Pak. Dari yang gitu juga mereka sampai segitunya Pak. Nah, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Artinya itu sudah diminimalisir. Pertemuan langsung terkait dengan kontak langsung antara pemberi layanan penerima layanan itu memang udah nggak ini lagi Pak. Iya. Gitu kan. Jadi memang mereka di kontak-kontak langsung itu. Beberapa oknum yang kami temui terkait dengan pelayanan itu kenapa? Jadi begitu kami lihat, oh memang benar. Ternyata Pak kami ini memberi layanan karena dia minta kata gitu kan. Kalau mereka nggak minta, kami nggak minta Pak, kayak gitu aja. Jadi bolak-balik aja jadi Pak. Tapi itulah yang namanya terkait dengan beberapa pelayanan. Sekecil apapun fraud itu kalau memang dilakukan secara terus-menerus akan merusak pelayanan, akan merusak kredibilitas, integritas suatu organisasi. Iya. Jelas itu Pak. Ya. Ya. Itu di beberapa area Pak ya, yang betul. tadi yang perlu sudah dipetakan ya lah pemerintah daerah Pak ya. Ya. Kemudian ini Pak, bicara tadi peta tadi, mungkin ada ini nggak Pak, data statistik lah atau hasil survei mengenai gambaran itu seberapa rentan sih pemerintah daerah ini dalam pengendalian terhadap risiko kecurangan ini. Ya. Kemudian setelah kita tahu ya kerentanan apa saja, mungkin ya kita tentunya perlu berbenah ya, dicari apa nih yang perlu kita benahi dari kerentanan yang tinggi dari poin-poinnya ini. Baik. Nah itu Pak bisa mungkin diberikan semacam pengalaman atau informasi Pak. Ya baik. Ini kalau bicara data yang saya pakai data BPKP juga ini Pak. Pas itu Pak, berarti bermanfaat ya. Poin Baik. Data ini saya dapatkan minggu kemarin Pak, saat di rakor wilayah 2 KPK di Jakarta. Jadi ada yang disampaikan oleh salah satu deputi yang ada di BPKP. Di situ pertama itu dari data tersebut sebagian besar pemerintah daerah rentan disusupi kecurangan, Pak. Ya. Karena pengendalian yang lemah dan fokus yang lebih besar pada penindakan ketimbang pencegahan, Pak. Iya. Ini bicara data kita, Pak. Kasus tangkap. Artinya 86% Pemda belum menerapkan pengendalian risiko kecurangan secara memadai, Pak. Besar tuh Pak, 86%. 86%, Pak. Yang 14%-nya sudah menerapkan sistem pengendalian fraud cukup baik, Pak ya. Baru cukup Ya, belum 3 ya. 14% cukup baik. Mayoritas Pemda belum memiliki sistem yang cukup. Nah, terkait dengan kapabilitas dan efektivitas ya Pak, yang saya sampaikan tadi itu. Kapabilitas pencegahan memadai cuma 33%, Pak. 3 ya. Efektivitas pencegahan 22%. Namun di efektivitas penanganan 65%, Pak. Berarti mengobati Pak ya, sudah terjadi. Artinya kapabilitas efektivitas pencegahan sangat rendah. Meski penanganan fraud, misalkan investigasi ini Pak, lebih baik 65% memadai. Ini menunjukkan Pemda lebih fokus pada reaksi setelah fraud terjadi, bukan mencegah dari awal, Pak. Artinya kenapa? Ya manajemen risiko nggak jalan ini, Pak. Iya, betul Pak. Kita sebagai fungsi pemadam kebakaran, gitu kan. Sama seperti dokter, kalau sakit misalkan dikasih paracetamol, sakit dikasih paracetamol, besok sakit dikasih paracetamol, nggak tahu minggu ketiga meninggal, Pak. Begitu meninggal, kok ini kan udah dikasih paracetamol, ternyata bukan sakit kepala sembarangan, Pak, kanker di atas kepala, Pak. Nah artinya kita dalam memberikan layanan untuk terkait dengan sebelum terjadinya itu nggak ada, Pak. Seharusnya kita lihat mendiagnosanya sudah benar. Nah ini dia, Pak. Artinya terkait dengan tadi, Pak ya. Kemudian dari analisis pilar beberapa kapabilitas pengendalian kecurangan di sini
perangkat sistem anti korupsi belum efektif dan sumber daya belum memadai, Pak. Oh iya iya. Kemudian kekuatan internal, nah kekuatan internal memadai, Pak. Nah ini terkait dengan power, kuasa dan wewenangnya, kemudian terkait dengan kebijakan anti korupsinya, Pak. Jadi daerah itu rata-rata sudah ada, Pak. Iya, Gitu kan. pengalaman kami. Jadi Pak. kesimpulannya sebagian besar Pemda belum mempunyai perangkat dan SDM cukup, Pak, untuk mengendalikan fraud. Namun kewenangan dan kebijakan secara struktur sudah tersedia. Tinggal perlu penguatan implementasi, Pak. Daerah itu ada penguatan inspektorat, Pak. Ya. Nah, penguatan inspektorat itu pertama terkait dengan sarana prasarananya, SDM dan yang lainnya, Pak. Nah, artinya di sini untuk struktur organisasi juga ada, Pak. Jadi diwajibkan daerah itu membentuk eselon 3, inspektur pembantunya adalah investigasi, Pak. Nah, dalam rangka untuk terkait dengan bagaimana kita menangani risiko fraud. Iya. Ya. Kemudian terkait dengan pencegahan kecurangan, Pak. Di sini juga kalau kita lihat aspek asesmen ya dan mitigasi risiko fraudnya ini hanya 34%, Pak. Kemudian saluran pelaporan internal efektif 57%. Jadi ya cukup lah, Pak. Artinya di atas 50% lah. Nah, artinya di sini upaya mendeteksi fraud sebelum terjadi belum optimal, Pak. Artinya early warningnya belum optimal di sini. Ya, hanya sekitar setengah Pemda yang punya saluran pelapor internal yang bekerja secara kredibel. Tadi yang terkait dengan apa namanya mekanisme WBS-nya yang lainnya itu, Pak. Jadi, nah ini kalau kita lihat tadi kan ada budaya anti korupsi juga, Pak ya. Nah, kalau budaya anti korupsi saya sampaikan di awal tadi, ini tinggi nilainya, Pak. Itu di segi dari etika integritas ASN-nya 72, integritas organisasinya 73, kepemimpinan etis 74. Nah, ini artinya tingkat kesadaran etik dan budaya organisasi cukup baik, namun belum cukup jika ditopang dengan sistem yang kuat. Ya. Gitu ya, Pak ya. Kemudian terkait dengan penanganan, di sini juga tindakan korektif 68%, investigasi 72%. Proses penanganan ketika fraud terjadi berjalan cukup baik di atas 65%, tetapi masih diragukan independensi dan kompetensi personal atau personil investigasinya, Pak. Itu, Pak. Jadi sebagian besar Pemda belum menerapkan pengendalian risiko kecurangan. Kemudian 3 pilar utama pengendalian kecurangan, kapabilitas pencegahan penanganan menunjukkan kelemahan signifikan. Infrastruktur anti korupsi dan sistem deteksi dini belum optimal, kemudian budaya anti korupsi belum tertanam kuat di lingkungan kerja, kemudian unit investigasi belum didukung oleh personel yang kompeten dan independen. Ya, demikian betul mungkin gambarannya, Pak. Roni. Terus Ya. ini apa nih, Pak, rekomendasi kita nih? Oh ya, Ya, dari Agang tadi Ya. tentunya ada kita satu Ya. kesimpulan ya apa Ya, yang bisa baik. dilakukan ini. Ini rekomendasi dari nilai tadi ya, Pak ya. Iya, dari Ya, poin-poinnya baik. tadi. Ya, ini pertama itu perkuat kapabilitas pengendalian, Pak. Jadi Pengendaliannya ya, memperkuat pengendalian, Pak ya. Tingkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, oke, khusus ya, anti korupsi SDM dan betul. manajemen risiko. Kemudian kembangkan dan optimalkan sistem pengendalian internalnya, Pak, berbasis teknologi. Sekarang ada banyak AI, Iya, ya, Pak, iya, betul. Ada AI. Kalau kita hanya untuk memetakan risiko yang bersifat perspektif ya, itu pakai AI udah gampang sekarang, Pak. Kalau yang prospektif, kalau yang dari masalah-masalah kan kita lihat dari risiko yang sudah terjadi ya, Pak ya. Nah, itu mungkin kita yang lihat dari data-data temuan. Tapi kalau yang prospektif sekarang orang diskusi bukan FGD, bukan kepada FGD orang dikumpulin, Pak. Tapi kadang-kadang AI dibuka. Buatkan risiko apa gitu. Tapi ya itu hanya untuk mempermudah. Iya, betul, Pak. Kemudian fokus pada pencegahan, bukan hanya pada penindakan, Pak. Ini sangat penting sekali, Pak. Itu yang menjadi Ya. catatan penting tuh, Pak. Jadi bangun sistem deteksi dini terhadap potensi fraud, termasuk establish sistem yang efektif. Yang efektif, Pak, bukan ada aja, Pak. Integrasikan manajemen risiko fraud ke dalam proses bisnis pemerintah daerah. Artinya kalau kita mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, monitoring dan evaluasi, itu hasil pemetaan risikonya, Pak. Nah, ini sebenarnya sudah tertuang dalam MRPN, Pak. MRPN. Iya, artinya manajemen risiko pembangunan nasional di Perpres 39 itu memang arahnya itu adalah
dari tahap perencanaan, Pak. Jadi kita sudah melihat ini adalah dalam rangka bagaimana kita melakukan pencegahan. Kayak gitu. Jadi strategis nasional, strategis Pemda, provinsi maupun strategis daerah harusnya kan tidak berjalan sendiri-sendiri, Pak. Kok kan silo sendiri-sendiri, Pak. Artinya Itjen kementeri lembaga dia ada prioritas sendiri. Provinsi ada prioritas sendiri. Kabupaten juga ada prioritas sendiri. Ini nggak nyambung, Pak. Artinya ya gimana kita mau secara koneksi dari mulai daerah ke pusat itu tersambung. Tapi dengan ada ini, dengan adanya pencegahan, kita sudah mengulang dari sekarang bagaimana caranya risiko-risiko tersebut kita lakukan pemetaan. Nah, yang terakhir di sini ada beberapa banyak sebenarnya, Pak, tapi ada bangun budaya organisasi anti korupsi, perkuat unit investigasinya tadi, kemudian terakhir evaluasi berkala tidak lanjut rekomendasi. Ya. Jangan sampai terjadinya temuan yang berulang, Pak. Lucu kadang-kadang. Ya. Artinya kalau kita menemukan temuan berulang berarti rencana tindak pengendalian itu atau rekomendasinya itu tidak mengena, Pak. Tidak ke jantung. Mungkin hanya kena sampingnya aja. Artinya kalau dia sudah menindaklanjuti dan selesai rekomendasi, seharusnya tidak ada lagi temuan berulang, Pak. Iya, betul. Nah, itulah pemetaan risikonya, Pak. Artinya masalah itu bisa kita buat risiko sehingga tidak terjadi temuan berulang dengan lakukan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Pak Iman. Ya. Kita sudah dalam pengupasannya tadi, berapa titik areanya, kemudian apa nih yang perlu dijabarkan tindakannya. Kembali ke basicnya, Pak. Sebetulnya secara definisi risiko fraud itu apa sih, Pak? Biar mungkin teman-teman yang belum tahu nih yang tidak basic ya. Dan kita ini kan fraud ini cenderung ke kalau nanti permasalahannya ke tindak pidana korupsi kan cenderung ke aparatur negara nih, Pak ya. Ya, kalau mungkin di organisasi swasta, di perusahaan-perusahaan swasta itu mereka mungkin ya fraudnya jadi penipuan, Pak ya. Tapi yang berbahayanya kita aparatur pemerintah ini kan perlu sadar nih. Kenapa kita perlu sadar? Jadi mungkin secara definisi apa sih sebetulnya risiko fraud itu, Pak Iman? Ya, jadi sebelum saya bicara risiko fraud, Pak, kita bicara fraud aja, Pak. Jadi fraud itu adalah tindakan curang yang disengaja. Disengaja itu intinya, Pak ya, disengaja. Untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang menyebabkan kerugian keuangan, finansial ataupun kerugian terhadap organisasi. Dalam konteks manajemen risiko, kita tidak bicara tentang kejadian setelah fraud terbukti, Pak. Artinya kita bicarakan sebelum, Pak. Karena kita bicara kemungkinan, kita bicara dampak, kita ada peristiwa di situ. Itu adalah risiko. Jadi kita menguji risiko cuma 3 ini aja, Pak. Ada kemungkinan, ada dampaknya, ada satu peristiwa. Gitu. Artinya kalau ini tidak ada, itu kita anggap tadi tidak kemungkinannya itu nggak ada. Itu bukan risiko. Atau dampaknya tidak ada, itu bukan risiko. Artinya tadi, kalau ternyata fraud itu sudah terjadi, itu kan sudah terjadi, Pak. Masalah itu jadi. Masalah itu kan. Tadi yang pemadam kebakaran datang. Tapi itu bisa kita itu kan namanya apa? Retrospektif namanya itu. Retrospektif. Ya, retrospektif itu adalah kita memetakan risiko berdasarkan kepada permasalahan atau keterjadian masalah tersebut, keterjadian risiko tersebut. Itu kita buat, artinya ada kemungkinan terjadi gitu. Nah ini dia, Pak. Sekecil apapun. Sekecil apapun, ya. Iya. Jadi kita membahas kemungkinan terjadi kecurangan fraud, kita sedang berbicara mengenai risiko fraud, Pak. Kayak gitu intinya kan. Potensi muncul tindakan yang curang yang dapat merugikan organisasi dan lembaga. Potensi, Pak. Kita bicara kemungkinan tadi, potensinya. Potensi dan kemungkinan. Ya. Gitu dia, Pak ya. Jadi pada saat kita, jadi sebenarnya kalau kita bicara fraud itu adalah sebenarnya gampang sekali, Pak. Yang pertama tadi kita melihat tadi apakah ada kemungkinan, ada dampaknya, kemudian ada suatu peristiwa terkait dengan fraud. Ya. Nah tadi fraud itu kan tindakan curang yang sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maka nanti kita akan kupas lagi, ada lagi istilah mensrea yang lainnya itu, Pak. Nah ini menarik, Pak. Nanti coba yang ini dulu, Pak. Kenapa kita harus peduli nih, Pak? Ini. Bicara mensrea ini. Ya, jadi kenapa kita peduli ya, Pak ya? Tentang harus peduli. Pertama karena risiko fraud bisa menyelinap dalam hal-hal yang sering dianggap biasa, Pak. Pembiaran jadinya. Ya,
pengadaan barang jasa, dana hibah bantuan sosial, perjalanan dinas, manajemen ASN Pak. Misalkan kehadiran tidak dicatat dengan jujur. Orang ini kan kadang-kadang takut Pak ya. Takut dia dipotong, takut dengan aturan Pak. Jadi dia kadang-kadang bagaimana caranya kalau absensi datang, absensi doang Pak, langsung pulang. Dia takut dengan ini, artinya hard control ya Pak. Nah sekarang yang kita pentingkan adalah soft controlnya dia gitu loh. Dia itu memang absensi, dia takut kalau nggak absensi, kalau misalkan menerima upah, menerima gaji ataupun dari tunjangan itu adalah halal, soft control kan. Tapi kenyataan mereka tuh takut dengan undang-undang, dengan aturan yang lain-lainnya. Kalau nggak hadir potong sekian. Jadi bagaimana berusaha mereka harus tepat waktu. Tapi setelah itu adalah pulang atau zero belakang hasilnya Pak. Ya itu dia Pak. Iya. Jadi fraud seringkali tersembunyi di balik tindak yang tampak biasa saja. Itu dia. Namun dampaknya bisa sangat merugikan, baik secara finansial maupun terhadap integritas suatu organisasi. Makanya kita harus peduli Pak. Kalau kita nggak peduli nanti ya kasihan juga kan, nanti integritas organisasi tergadai kan Pak. Halah pengawas tapi kayak gitu. Halah memberikan pelayan ngomong A ngomong B tapi kayak gitu. Ada juga kok kalau ada apa-apa pakai duit juga. Ini kita hindarkan Pak. Jadi kita kalau sudah kita harus peduli. Kita bukan berarti ya apanya harus gimana ya membuka aib atau itu nggak ada. Ya ini memang dalam rangka untuk perbaikan suatu organisasi. Kadang ini juga Pak, budaya itu Pak, saya lihat kan, budaya pembiaran, Mak udah biasa Pak di sini uangnya sekian gitu kan. Saya rasa kalau yang namanya budaya itu positif Pak. Budaya itu positif, bukan yang negatif. Iya, Itu kodeknya sepertinya kebiasaan bagusnya gitu kali ya, Pak. Iya. Kali bukan kebiasaan budaya. ya, bukan budaya. Kalau budaya Kebiasaan. dalam teori itu hal yang positif Iya. Pak, ya. Kadang gini Pak, dalam kehidupannya saya juga ya mungkin rata-rata dari kita mengalami lah. Yang paling gampangnya Pak, kita misalnya mau makan di luar, kemudian parkir ya. Parkir itu kan kita tahu nih Pak orang bergenerasi. Parkir itu adalah suatu retribusi untuk pendapatan daerah ya. Seharusnya ada karcis parkirnya. Tapi kadang-kadang kita nih tukang parkir datang tanpa karcis parkir, ya kita bayar aja, sekenanya kan dia bayar. Tapi kan efeknya kan kita nggak tahu Pak, ya kan kadang-kadang begitu Pak. Makanya benar yang Bapak sampaikan tadi, hal sepele jadi sebetulnya tersembunyi Bapak kan seperti itu. Kita pun kadang-kadang bayar parkir seharusnya kan kalau kita tahu bahwa situ ada fraud, ya kan seharusnya uang itu diterima dengan adanya karcis yang keluar kan Pak, berapa yang uang di setor sebagai retribusi atau pendapatan daerah kan. Nah tapi ya memang benar yang Bapak sampaikan tadi, kadang-kadang tersembunyi dan kita udah ya kebiasaan gitu Pak ya. Bukan budaya, budaya itu adalah yang baik-baik Pak, yang positif itu budaya Pak. Oke Pak. Itu kali pakar budaya ngomong. Pakar budaya. Ya. Baik. Kemudian ini Pak, bicara budaya tadi Pak. Ya. Nah, budayanya apa sih yang perlu dibangun sebetulnya Pak agar kita ya berani khususnya ini yang terlibat langsung Pak dalam satu aktivitas. Bapak bilang tadi mungkin di perencanaan ini kan orang-orang yang berencana, bagian perencanaan mungkin budaya apa sih yang perlu kita bangun agar mereka tuh berani Pak untuk mengungkapkan risiko fraud ini di kegiatan bisnis mereka, di pemerintahan, di perizinan tadi kan ada beberapa contoh seperti itu. Ini apa nih Pak budayanya kita yang harus bisa kita bangun ini? Ya, jadi bicara soal fraud ya, suatu hal yang sering terjadi, penghambat ya, utama adalah budaya diam Pak. Kita semua tahu ya banyak ASN yang sebenarnya tahu ada yang tidak beres. Pengadaan yang tidak transparan, anggaran yang dimanipulasi atau pengeluaran yang tidak sesuai prosedur. Tapi kenapa banyak yang membeli diam? Gitu Pak. Jadi jawabannya kalau kami lihat bisa bermacam-macam. Pertama, takut dianggap mencari-cari kesalahan Pak. Kedua, takut berkonflik dengan atasan. Itu dia Pak. Takut dimutasi atau dijauhi oleh rekan kerja Pak. Saya sampaikan tadi Pak. Musuh dalam selimut Pak ya. Musuh dalam selimut gitu kan. Kalau bahasa Bangka kamu musuh musuh dalam selimut kan. Merasa bukan urusan saya. Dan yang paling umum
sudah biasa begitu. Tidak bisa diubah. Ya, kebiasaan dijadikan Ya. kebenaran, Pak. Nah, mari kita ubah perspektif itu. Kita harus berani bicara risiko, bukan berarti mengadu. Bukan pula menyalahkan orang per orang. Berani bicara risiko adalah bagian dari tanggung jawab ASN. Ya, betul. Bicara risiko adalah bicara perbaikan sistem. Bukan menyerang individu, tapi memperkuat tata kelolanya, Pak. Ya. Kita bicara GRC di sini. Bagaimana governance, controlling dan risikonya itu berjalan seiring gitu, Pak. Kayak gini kan. Nah, kita rubah sekarang perspektif itu. Jadi kita harus berani mengidentifikasikan area rawan fraud. Sampaikan. Berani melaporkan tanpa takut dihukum. Karena kita dilindungi dengan WBS. Makanya WBS itu harus ada perdanya, harus ada pergubnya, Pak. Biar nanti kita dilindungi juga. Pelapor dan terlapor gitu. Lapor masuk di PPS dengan pendekatan objektif, bukan emosional. Yang saya sampaikan tadi kan, mentang-mentang itu ada WBS, dibukalah siapa pelapor, nggak ketahuan, nggak ada, dia pakai anonim, dilihatlah IP addressnya, siapa itu, IP address di mana itu, nembaknya di mana itu, kita terjadi semua, Pak, gitu kan? Karena mereka ya seperti itu. Takutlah jadinya, Pak ya. Nah, gitu. dia takut, Pak. Apalagi yang biasanya kan yang melapor itu kan dari bawah, Pak ya. Iya, akhirnya mereka pakai nilai SPI aja diturunin, Pak. Oh, begitu ya. Mangkel mungkin hatinya, Pak. Iya, iya. Karena saluran kok ini nggak ada, SPI-nya akhirnya diturun dari mereka. Alah, memang kok terjadi ini, memang ini kok ini kan. Ini salah satunya itu, Pak. Berani mendiskusikan solusi. Misalkan kalau pengadaan dilakukan secara purchasing saja, e-katalog, gitu kan. Berani menerima masukan dari bawah. Nah, ini yang nggak Ini ada kalau ini, kita Pak. bicara pimpinan terbuka, akan masukan akan membangun trust, Pak. Iya. Tone of the top. Jadi segala sesuatu dari pimpinan. Kalau memang pimpinannya sudah bermain, kun payakun, bawah juga bermain, Pak. Dan apabila suatu permasalahan, misalkan kita lihat di situ terjadi, fraud terjadi, itu akan terjadi fraud baru, Pak. Karena untuk menutupi fraud yang terjadi. Iya, iya. Bahaya, Pak, kalau ini memang tidak kita bangun ini gitu. Ya, saya tertarik tadi, Pak, komitmen dari atas, Pak ya. Ya. Karena kan biasanya kita menyusun profiling risiko itu kan ada yang namanya selera pemilik risiko ya. Pemilik risiko dalam ini kalau ada pindah mungkin kepala OPD ya. Ya. Nah, mungkin pengungkapan itu ada dari bawah, tetapi dari pimpinan tidak komit. Tentunya ini ada pengungkapan timbul di bawah tadi. Ya. Misalnya ada risiko fraud ini, risiko ini diungkap, tapi beliau nggak punya selera situ, atau mungkin yang Bapak bilang tadi atas pimpinan nggak komit gitu kan, ya ini biasa mah katanya sudah, ini hilangkan, hilang, sehingga yang muncul nanti sering kita alami itu, kok dari semua risiko manajemen risiko, ungkapan risiko semua operasional, perutnya cuma muncul satu, sementara yang lain 100, Pak. Nah, hilangnya dari mana? Padahal mungkin teman-teman dari bawah ini mengeksplor bahwa sebetulnya ada risiko ini, tapi ya tadi, Pak, komitmen pimpinan yang tidak mau itu supaya terungkap gitu loh, Pak. Nah, ini yang berat ini, Pak. Ini perlu inspektorat kayaknya nih, Pak, supaya nanti menjaga kok cuma muncul satu, padahal ini mungkin OPD yang area rawan tadi, Pak, yang tadi itu kan. Nah, memang banyak sih, Pak, suatu sebab akibat ya kenapa beberapa perangkat daerah mereka bicara selera risiko ataupun pemetaan penilaian risiko ya, identifikasi yang lainnya itu memang mereka untuk menghindari ada risiko fraud, Pak. Jadi kadang-kadang pimpinan itu kalau sudah bicara fraud itu ngeri-ngeri sedap, kayak gitu kan. ya. Padahal kita berharap dukungan itu dari top manajemen, Pak. Betul, dari atas, top. Jangan sampai itu terjadi. Artinya kalau sudah ada perintah tadi yang saya sampaikan dari atasan, kemudian keinginan dari atasan itu kadang-kadang bawahan itu yang kalau memang dia tidak berintegritas itu agak susah untuk menolak, Pak. Kalau kita bicara selera risiko nantinya, ya otomatis kalau memang pada saat pembahasan yang lainnya itu ini ya, tapi ini, Pak, nanti segala sesuatu kan inspektorat melakukan dua fungsi. Fungsi asuran dan fungsi consulting. Ya. Nah, fungsi asurannya itu salah satunya melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko yang ada di
perangkat daerah. Nah ini kami lakukan Pak, yang setiap tahun kami lakukan, kami timnya juga sini sudah ada lengkap ya timnya itu, yang memang mulai dari tahap perencanaan, kemudian pimpinan terkait dengan tone of the top dalam rangka melaksanakan bukan keinginan ya, niat baik lah ya, kemudian sampai kepada implementasi penyusunan manajemen penilaian risiko sampai kepada rencana tindak pengendalian dan monitoring evaluasinya itu memang kami sudah membuat langsung dalam suatu sistem Pak. Oh, iya. Yang artinya kami bisa memantau tapi bukan hanya fraud ya, ada risiko strategis, risiko risiko operasional gitu, risiko strategis OPD juga gitu Pak. Nah itu kita petakan dalam satu aplikasi yang khusus untuk manajemen risiko Pak. Karena mustahil Pak manajemen risiko itu kalau kita lakukan manual, mustahil Pak. Ya. Di dalam ISO 31000 kan disebutkan itu harus integral, terintegrasi dan real time. Artinya memang terintegrasi real time itu kata-kata kunci semuanya Pak. Dan itu juga ditetapkan dalam Perpres 39 tahun 2024 itu kan dijelaskan seperti itu. Terintegrasi semuanya. Artinya kalau terintegrasi itu dari KLDI, Kementerian Lembaga Daerah Instansi itu memang harus memetakan risiko yang memang inline semuanya. Ya. Kalau dia bicara AA ke bawah Pak. Tidak bisa silo, tidak bisa sendiri. Nah ini yang harus yang ke depan menjadi kalau kami kan nggak bisa masuk ke KLDI Pak. Kami hanya ruang lingkup di Pemda saja. Nah Pemda itu aja kami hanya terkait dengan yang lebih fokus kepada risiko fraud dan risiko operasional. Kalau strategis itu ada peta sendiri, ada yang ada dilakukan pemetaan oleh Bapeda seharusnya melakukan itu. Iya. Karena strategisnya tadi memang arah kita adalah ke MRPN. Tidak mungkin kita bikin aplikasi sementara harus dikoneksikan dengan aplikasi yang ada dibuat nanti oleh pusat ataupun yang memang dikhususkan untuk manajemen risiko untuk KLDI gitu Pak. Baik Pak. Nah, itu ya. Terima kasih Pak Imam. Tadi ada aplikasi nih Pak ya. Tapi sebelum kita nanti Bapak mengulas sedikit aplikasi ini saya ada kata bijak nih Pak yang mengatakan bahwa fraud doesn't grow in scrutiny, it's grow in silence. Nah, fraud tidak tumbuh dalam pengawasan, ia tumbuh dalam diam, dalam ketakutan dan dalam pembiaran. Nah ini kan sembunyi dia Pak, ini berbaunya agak ini nih Pak, tidak tumbuh dalam pengawasan katanya Pak, jadi tumbuh dalam diam dan kesempatan. Nah ini benar ya Pak ya statement ini kayaknya sepertinya ya. Makin kita benamkan itu dia makin banyak gitu Pak, seperti apa ya gerakan bawah tanah gitu Pak yang nggak terlihat, tumbuh dalam diam, dalam ketakutan, dalam pembiaran. Nah ini statement ini gimana Bapak memaknainya nih Pak, kata bijak ini. Jadi ini kan transparansi dan komunikasi itu adalah musuh utama fraud. Jadi fraud tidak suka pengawasan, fraud tidak suka data dibuka ke publik, fraud tumbuh subur dalam organisasi yang menutupi informasi dan tidak terbiasa berdiskusi soal kejanggalan. Dalam beberapa aturan termasuk dari terkait dengan PP 60 yang lainnya itu kan disebutkan menekankan pentingnya komunikasi dan konsultasi sebagai bagian risiko risiko. Komunikasi ya. Ya, artinya segala sesuatu harus kita komunikasi dan dikonsultasikan. Jadi tidak ada lagi ketidaksesuaian dibiarkan karena sudah dianggap budaya, tidak ada lagi ASN ragu menyampaikan ketidakwajaran, tidak ada lagi sistem aman yang merupakan penyimpangan. BBS tadi, kemudian dan yang lain-lainnya Pak. Artinya memang budaya itu yang harus kita lakukan ada budaya berani bicara Pak. Karena tadi kalau kita bicara pertama terkait dengan doesn't grow in security ini, itu kemudian grow in silence ya. Tapi sekarang kita hilangkan itu, artinya bagaimana caranya ini karena gini Pak. Yang kalau terjadinya pro itu tidak hanya di satu meja Pak, seluruh meja Pak yang pelayanan. Bisa di meja bendahara, bisa di meja kepegawaian, bisa di tim pengadaan, bahkan di level pelayanan publik terkecil Pak tadi Pak yang saya sampaikan tadi. Iya. Dan maka itu bagaimana caranya dia harus melakukan pemahaman lah. Dan yang jelas Pak APIP dan Inspektorat ya sebagai penjaga pagar. Ini tapi penjagaan utama justru ada di dalam rumah semua penghuninya gitu kan.
Jadi kita lebih apa dikenal dengan three line of defense, Pak. Ya. Jadi line 1 mungkin yang terkait dengan operasionalnya ASN dan pimpinan OPD, pengelola risiko dan UPR-nya, pengelola atau pemilik ya. Kemudian line 2 unit pengawas dan pengendali mutu, dan line 3 terkait dengan APIP ataupun nanti ada 4, 5 untuk eksternal ataupun APH, Pak. Ya, jadi baik. tahapan-tahapan itu, Pak. Baik, itu mungkin, Pak. Ya, terima kasih Pak Iman. Tadi tanpa adanya tool kita kan udah tahu nih. Ya. Nah, satu provinsi udah tahu nih Pak, Sementari ini tool ya, yang kebetulan juga Pak Iman ini sebagai ownernya ini. Mungkin dalam kesempatan ini Pak, kita perlu inilah informasikanlah mungkin kepada teman-teman yang ikut dan dia mungkin di provinsi lain mungkin bahwa ada tool manajemen risiko yang juga pemilikannya bisa dipakai untuk apa namanya tujuan mengungkap fraud, Pak ya. Nah ini dia Pak, mungkin Bapak bisa sedikit Pak memberikan gambaran apa sih sebetulnya Sementari ini. Nah namanya Sementari itu kan matahari terbit Pak ya. Ya silakan Pak Iman nih produknya dari Bubble. Ya, jadi ini tujuan Pak ya. Jadi tujuan Sementari itu ada berapa? Ada 8 lah Pak ya. Jadi meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja. Kemudian mendorong manajemen yang proaktif, kemudian memberikan dasar kuat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi, kampanye sadar risiko, meningkatkan ketahanan organisasi, meningkatkan penyadaran para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan pada ketentuan. Ini tujuan Sementari Pak. Kemudian terkait dengan manfaatnya itu ada 8 juga Pak. Ini saya sudah angkat 8 ini Pak. Pertama terkait dengan adanya eksplorasi peluang, berkurangnya kejutan, surprise tadi Pak. Ya. Karena kita menghindari melakukan fungsi pemenuh kebakaran Pak. Kemudian meningkatnya akuntabilitas dan governance organisasi, perlindungan bagi pimpinan tadi Pak. Tadi kan kita bicara kalau sudah ada pengungkapan dan itu ada dokumentasi dan yang lainnya itu ada syarat-syarat tertentu itu dihindari dari mens rea-nya Pak. Meningkatkan reputasi Pak. Jadi tadi dengan fraudnya kita kita hindari, otomatis reputasi baik itu pelayanan maupun kinerjanya itu bisa baik. Gitu. Ya, butuh informasi, pengambilan keputusan manajemen itu bisa kita lakukan Pak. Artinya untuk yang area-area berisiko, perencanaan dan anggaran itu bisa kita lakukan dengan baik Pak. Output itu luar biasa banyak Pak. Sampai kami terkait dengan itu pada saat kawan-kawan melakukan pemeriksaan, minimal program kerja sudah dapat kami Pak dari pemetaan risiko itu. Ya, itu karena kami sudah murni risiko itu kami tarik semuanya. Jadi program kerja pengawal PKPT kami sudah berbasis risiko Pak. Jadi kita nggak ngubah-ngubah lagi. OPD yang memetakan penilaian kami tinggal ngambil saja. Tinggal nanti kawan-kawan evaluasi kebenaran terkait dengan yang mereka sampaikan, pernyataan risiko, kemudian kemungkinan dampak sudah benar, sebab akibatnya sudah benar, baru nanti mereka boleh mencetak Pak. Kita kunci cetak nanti. Oh gitu Pak ya. Jadi memang kami mulai dari perencanaan sampai perencanaan pengawasan itu sudah murni mempergunakan PKPT. Aplikasi itu ya. Pakai aplikasi Sementari. Oh Sementari itu. Ya, ya baik ini. Karena kita juga dibatasi waktu Pak Iwan nih. Kami sampaikan juga kepada yang mengikuti nih teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut dalam topik Anandia ini bisa bertanya nanti kami akan ada sesi tanya jawab setelah ini. Kemudian juga bagi yang ini bisa ngetik ya di chat ya, kolom chat. Mungkin kalau bapak-bapak ibu boleh agak malas untuk bicara langsung bisa di chat ya. Insya Allah nanti narasumber kita akan juga berusaha menjawab. Kemudian nanti di sesi kedua ini kami akan ada diskusi dan tanya jawab. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Bapak Imam sebagai narasumber. Mungkin kita break dulu ya. Kita break 5 menit nanti untuk masuk sesi kedua di sesi tanya jawab. Silakan.
Indonesia bersatu dalam masa mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Anindasi tiap terang dalam gurita, membawa harapan cahaya integritas. Dari berbagai penjuru kita bersatu, aktivitas PI dan semua pihak maju. Bukan sekadar ilmu yang kita jaga, tapi perubahan untuk Indonesia. Kami Anindasi takkan pernah lelah menelusuri kebenaran dengan nurani yang teguh. Mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Anindasi tiap terang dalam gurita, membawa harapan cahaya integritas. Baik, kita kembali lagi. Tadi setelah habis break ya, udah agak press Pak ya. Kita ke seksi tanya jawab ini Pak, yang dibuka bagi teman-teman Bapak dan Ibu yang masih mengikuti kami di Bincang Tayang Anindya Citra ini. Kami persilakan untuk bertanya ya, langsung raise hand. Ini sudah ada nih kayaknya ya. Kami sudah ada nih Pak, yang ini, yang pada Pak Iwan ya. Coba Pak Iwan, ya Pak Iwan Setiawan dari Inspektorat. Lumayan Pak. Ya, silakan Pak Iwan. Ini kalau ada yang mau ditanyakan mungkin atau mumpung ada narasumber kita Pak saat ini. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Doni dan Pak Imam. Waalaikumsalam. Saya Iwan dari Inspektorat Kota Banjarbaru, Provinsi Kalsel, Pak, Kalsel Pak ya. Ya. Kalimantan Selatan. Menarik Pak materi yang disampaikan pada pagi menjelang siang hari ini terkait berani bicara risiko. Kebetulan saya punya pengalaman Pak. Waktu baru 2 tahun jadi pegawai negeri sipil. Saya belum tahu apa itu prot, tapi saya sudah mencoba untuk berani menyampaikan sesuatu kepada pimpinan. Tapi saya mendapatkan risiko yang tidak enak. Akhirnya saya dimutasi pada saat itu. Kemudian setelah 20 tahun kemudian saya mengalami hal yang serupa. Saya dinonjok dari jabatan struktural. Sekarang saya di fungsional. Ada risiko-risiko yang memang ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik ya, tapi masih dinilai oleh sebagian pejabat atau ASN itu kita seperti melawan arus dari kebiasaan-kebiasaan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Saya tertarik tadi seperti disampaikan Pak Imam, kita sudah di daerah juga sudah ada WBS Pak, whistleblowing system. Tapi kami di daerah terus terang Pak, kami belum pecah telur Pak. Padahal WBS itu sudah ada perwalinya tahun 2021, sudah hampir 4 tahun. Kemudian ada aplikasinya, tapi kami belum ada lagi pelaporan melalui WBS. Mungkin masukan dari Pak Imam atau Pak Doni, bagaimana mengefektifkan atau mengoptimalisasi WBS yang ada di daerah kami. Kemudian Pak, kebetulan kami di Inspektorat juga bagian dari unit pengendalian gratifikasi.
Kami sudah melakukan langkah-langkah pengendalian gratifikasi, melakukan sosialisasi, kemudian melakukan upaya-upaya lain, eh, dan itu masih belum Bro, optimal, Pak. ngirim di Tahun grup ini besar kan? Kan Tahun ini kami baru dapat pelaporan satu, Pak, dan nilainya pun kecil. Apa sudah ditetapkan statusnya oleh KPK sebagai milik negara, tapi nilainya masih kecil. Kalau dibandingkan APBD di daerah kami yang saat ini tahun 2025 itu sudah 1,6 triliun. Secara apa ya? eh, Nalar kita sebagai APIP dengan anggaran 1,6 T juga seperti yang disampaikan Pak Imam, ada risiko-risiko fraud terutama di wilayah PBJ. Itu risikonya kan tinggi tuh dari berbagai macam kasus korupsi yang ada di Indonesia. Data di KVK tadi seperti disampaikan oleh narasumber, yang tertinggi adalah di PBJ. Tetapi kami belum bisa optimal nih melakukan upaya-upaya pencegahan, salah satunya melalui unit pengendalian gratifikasi, bagaimana mendorong ASN membangun budaya anti korupsi, anti gratifikasi di lingkungan ASN di kami, minimal ketika kita tidak menerima gratifikasi, ada upaya pemberian gratifikasi, kan ada upaya penolakan dan itu dilaporkan ke unit pengendalian gratifikasi. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Pak Imam, Pak Doni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita jawab dulu bagaimana. Saya simpulkan nih. Pertama Pak Iwan, kami ikut simpatis ya. Jadi apa yang pernah Bapak alami nih Pak ya, kejadian 20 tahun yang lalu Pak ya. Memang mungkin masih zamannya gelap Pak ya, ini 20 tahun yang lalu ya. Masih awal-awal ya Pak ya. Masih awal otonomi daerah ya mungkin Pak ya, 2005 ya. Yang bisa kita apa ini Pak Iwan ini menanyakan begini Pak Iwan, masih nol ya, belum pecah telur WBS-nya. Kira-kira bagaimana nih Pak upaya untuk mengaktifkan WBS? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah ada unit pengendalian gratifikasi. Ini bagaimana sih membangun supaya budaya supaya tidak menerima pemberian dalam pelaksanaan kegiatan ini ya. Mungkin itu Pak, 2 poin yang ditanyakan. Silakan Pak. Jawabannya satu, integritas saja sih Pak Diman. Iya. Jadi Integritas, ya. baik Pak Iwan, kalau kita bicara efektivitas tadi ya Pak ya, WBS tadi ya Pak ya. Ini pertama, kalau ini data dan indeks efektivitas penanganan korupsi terkait saluran pelaporan internal ya, karena WBS itu terkait dengan saluran pelaporan internal efektif itu 57% Pak. Jadi lebih dari setengah dikit 7%. Artinya kalau kita lihat memang belum sepenuhnya Pak, ya belum sepenuhnya. Nah konsep WBS itu adalah pelaporan yang dilakukan internal Pak, bukan masyarakat. Jadi berbeda dengan Dumas kayaknya Pak. Karena ada persepsi yang hampir mirip ya antara Dumas dengan WBS. Nah WBS itu adalah pemicunya dari internal, lalu Dumas itu dari eksternal. Seharusnya kalau kita bicara internal, kita harus membangun sistem dulu Pak yang kuat. Makanya tadi saya sampaikan, kadang-kadang WBS ini yang dibangun, yang buka aplikasi itu bisa si A, si B, si C. Dan nanti ketahuan IP-nya dibuka. Nanti pada saat IP-nya dibuka, dia akan tahu siapa gitu. Karena kita ini masih budaya kita, setiap orang yang melakukan yang akan melakukan pelaporan ke dalam aplikasi WP, dia ragu Pak. Seharusnya dalam konsep itu dia tidak, kalau pada saat kita melakukan anonim itu tidak bisa ditelusuri kemana. Jadi dia akan aman, dia merasa aman. Dia pada saat nanti komunikasi juga aman Pak. Artinya komunikasi itu di-encrypt. Jadi di tengah jalan itu di-encrypt, nggak bisa lagi dibuka. Artinya data itu udah memang antara end user yang mempergunakan. Bukan lagi si A, si B, si C bisa membuka gitu loh. Nah sekarang Bapak boleh cek sekarang. Bapak boleh cek yang ada sistem WBS yang Bapak bangun.
Nah pada saat yang dibangun itu akan kelihatan apakah ini hanya untuk pemenuhan kebutuhan penilaian indeks efektivitas penanganan korupsi atau terkait dengan MCP KPK-nya biar nilai naik karena ada ini, tapi kita uji. Nah pada saat ini diuji sosialisasikan, artinya ini aman loh, Bapak Ibu kalau misalkan mau melakukan melaporkan internal aman, Bapak Ibu melaporkan karena data internal itu lebih valid daripada data eksternal, kayak gitu. Kalau orang eksternal mau masuk ke internal itu nggak bisa Bapak Ibu, dia data itu dia akan kesulitan. Tapi kalau kita dari bicara misalkan dari OPDA menyampaikan itu silakan. Nah itu yang harus kita bangun. Bagaimana caranya mereka seperti itu. Kalau dulu kan nggak ada Pak. Bapak pada saat dulu pakai surat, dilihat dari suratnya. Ini siapa nulis kayak gini gitu kan. Dicek satu-satu Pak. Nah ini akan menjadi hal yang kesulitan kita. Jadi saran kami silakan sistemnya itu memang dibuat sedemikian rupa sebaik mungkin, jangan sampai nanti telapor itu diketahui posisi dia, apakah nanti memang dia ini hoax atau menuduh atau gimana, apa misalkan atau ini ya. Tapi yang jelas segala sesuatu yang masuk ke dalam WBS itu harus dibuktikan secara objektif, gitu Pak. Itu ya. Jadi silakan. Maka nggak sembarangan. Maka ada pergubnya yang lain-lainnya Pak. Jadi tidak ada lagi istilah yang melaporkan menjadi korban. Bukan yang terlapor, yang dilaporkan, yang terlapor jadi yang ya itu ya, melaporkan jadi korban harusnya dia tidak menjadi korban itu. Mungkin gitu Pak terkait dengan yang tadi. Nah, kalau yang hal lain saluran-saluran yang lainnya itu terkait dengan karena kita juga ada pelaporan gratifikasi ya Pak. Jadi ada goal ya, laporan goal gratifikasi online kita sudah ada yang versi KPK-nya, ada versi Menpan-nya, ada versi yang ada di internal kita Pak. Karena itu memang diatur di masing-masing, artinya yang dikelola oleh yang dikelola oleh daerah, yang dikelola oleh pusat, KPK yang lainnya itu berdasarkan kepada beberapa nilai gratifikasi itu Pak. Dan kita juga sebelum itu ada aturan terkait dengan pengelolaan gratifikasi. Jadi saya rasa Pak itu Pak yang bisa kita lakukan, intinya kita memastikan bahwa sistem yang ada baik itu WBS maupun sistem lainnya terkait dengan pengungkapan kasus korupsi ini harusnya itu Pak. Karena pasti Pak, orang tuh kalau kita sudah mengungkapkan fraud itu pasti kita ini menjadi lawan mereka Pak. Karena selama ini sudah saya seperti tadi sudah budaya. Kita bicara bukan besarnya yang kita terima Pak, tapi yang memang sekecil apapun yang nilainya itu misalkan lebih dari 1 juta yang itu bukan lagi yang gratifikasi tadi yang kecil kan itu udah dikatakan sebagai korupsi. Jadi di ICPA dan pohon korupsi itu kan pertama terkait dengan ICPA ya, penggelapan aset, kemudian penggelapan penyusunan laporan keuangan, kemudian korupsi itu terdiri dari suap maupun yang terdiri kepentingan kepentingan itu ya, apa sih istilahnya itu konflik kepentingan. Jadi itu Pak sebenarnya kalau kita sudah bicara fraud sekali lagi ini adalah extraordinary Pak. Jadi kalau extraordinary juga penanganan juga harus ekstra juga. Artinya tidak sembarang aplikasi, jangan sampai nanti aplikasi itu kita buat dengan aplikasi yang umum yang bisa disusupi, orang bisa melihat, bahkan nanti kita bisa menego atau yang lain. Karena rata-rata Pak pengungkapan itu dari kasus korupsi itu berawal dari WBS internal. Jadi bukan dari eksternal Pak. Kalau eksternal itu pengadu masyarakat itu biasanya dibuktikan dulu. Kita bisa melakukan pelaporan ataupun yang lain-lainnya. Jadi saya rasa itu Pak intinya. Jadi yang kita lihat kalau zaman dulu itu memang belum diatur terkait dengan WBS atau pengaturan juga belum jelas yang akhirnya dirugikan pelapornya. Dan sekarang pun masih terbawa-bawa seperti itu Pak. Karena memang ada dicap sebagai duri dalam daging. Itu yang mungkin Pak Doni ya terkait dengan yang sampaikan. Intinya kalau kita memang kalau kita bicara efektivitas hanya sekitar 57% Pak. Itu ya. Baik, terima kasih atas ini Pak Iwan. Sedemikian apa yang tadi disampaikan Pak Iwan.
Kemudian mungkin ada sedikit ini Pak, tambahan dari saya nih, biasanya tuh untuk pengendalian gratifikasi Pak ya, mungkin kita sama-sama aparatur pengawasan Pak ya. Kalau di BPKP itu biasanya kami setiap penugasan Pak untuk menghindari ya pengungkapan itulah Pak ya, mencegah mengungkapkan itu. Di setiap penugasan kami biasanya ditulis Pak, pegawai BPKP tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun uang barang. Nah, mungkin di inspektorat juga sudah ada itu Pak ya. Nah, itu standar mungkin yang bisa jadikan pedoman. Mungkin Pak di pelayanan-pelayanan publik juga perlu di ini ya, regulerkan ya supaya anti pengungkapan gratifikasi mungkin Pak ya. Seperti itu kira-kira Pak Iwan ya, tambahan masukannya. Baik Pak Iwan, terima kasih banyak. Berikutnya kita ada yang raise hand lagi nih. Ada Bu Nuraidah ya, Bu Nuraidah. Bu Nuraidah masih monitor Bu? Bu Nuraidah? Iya Pak, masih monitor. Ya, Bu Nuraidah silakan Bu. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Mau bertanya Pak, saya dari Inspektorat Kabupaten Bangka terkait berita yang sudah ini ya Pak, yang kehilangan ventilator di RSUP Area Anyer itu Pak. Nah, saya ingin bertanya bagaimana mitigasi risikonya dan tindak lanjutnya Pak, untuk proses tindak lanjutnya juga. Demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab? Ventilator ini. Baik, Bu Naida. Bu Naida dari mana Bu? Dari OPD mana Bu? Oh, Inspektorat Bangka ya. Oh, ya. Ya, oke Bu. Baik, Bu Nuraida ya. Pertama-tama RSUP itu adalah Badan Layanan Umum Daerah ya. Mana Badan Layanan Umum Daerah itu mereka sudah ada fleksibilitas dan mereka sebagai entitas pelaporan ya. Artinya mereka mengelola sendiri, kemudian mereka juga ada fleksibilitasnya yang terkait dengan baik itu belanja, aset dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini seharusnya masuk ke dalam, benar disampaikan adalah teridentifikasi risikonya Bu, terkait dengan risiko atas kehilangan aset ya. Jadi kehilangan aset itu kalau menurut ICPA itu kan ya aset aset mis itu masuk ke dalam fraud. Jadi kemarin pada saat terjadi itu memang terkait dengan mitigasi baik itu maupun pencatatan yang lain-lainnya itu terutama pengamanan aset. Seharusnya pada saat kemarin dipetakan atau terjadi manajemen risiko itu salah satunya pengamanan asetnya harus ini Bu, bisa clear dalam artian area tersebut untuk yang masuk dibatasi orang-orang tertentu, CCTV dan yang lainnya itu ternyata ada Bu, yang tidak di SOP yang tidak dilakukan oleh mereka yang akhirnya prosesnya itu terjadi kehilangan. Nah, namun kemarin saya ikut pada saat sidak yang dilakukan oleh Gubernur hari Senin. Jadi pada hari Senin itu kami ke sana dan hari Rabu ketahuan. Jadi ventilator tersebut sudah ditemukan dan orangnya yang diduga melakukan tindak pidana kalau kita lihat ini pencurian ya Bu, karena dia mengambil aset itu ya, tapi tetap dilakukan oleh internal Bu. Jadi dilakukan oleh internal, tapi kami belum bisa mengungkapkan isi dari materi yang dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman APH, tapi intinya itu sudah ditemukan Bu. Dan memang awalnya kalau kami lihat
pemetaan risiko sudah ada, tapi tidak spesifik. Jadi saya buka kemarin di aplikasi kami Sementari apakah ada terkait dengan aset hilang, ternyata ada Bu, ada pengungkapannya. Namun rencana tindak pengendalian yang kami lihat yang kurang, akhirnya terjadinya kehilangan terkait dengan aset tersebut. Itu Bu ya. Tapi tetap penanganannya kami lakukan semaksimal mungkin, dan itu sudah terakhir sebelum kami langkah berikutnya. Rekomendasi kami adalah melakukan sensus. Artinya kalau kita bicara sensus, kita akan melakukan tidak hanya kepada suatu aset saja, tapi seluruh aset. Jadi kita lihat keberadaan aset tersebut, kondisinya, kemudian yang lain-lainnya itu nanti kita lakukan sensus. Dan insya Allah dengan sensus ini permasalahan terkait dengan kehilangan, kesalahan pencatatan, kode rekening, yang lain itu bisa teratasi. Karena kita memang selama rumah sakit tersebut berdiri itu belum dilakukan sensus. Gitu ya Bu. Jadi karena ini sudah murni pidana, itu sudah diserahkan kepada pihak wewenang Bu. Demikian Bu Nurida ya. Bu Terima Nuraida. kasih Bu Nuraida ya. Nah, begitu Bu, kira-kira Bu, mungkin ini bisa dijadikan masukan Bu ya, kejadian ini di mana lemahnya pengendaliannya ya, sehingga itu bisa dicuri bagi di lingkungan Pemda Bangka ya. Mungkin ada rumah sakit di Provinsi Pak. Bangka yang mungkin di rumah sakit provinsi ya, di rumah sakit provinsi. Kemudian ya itulah Bu, kira-kira mungkin ada kelemahan ya di sistemnya sehingga itu sempat bobol pengendaliannya, pengamanannya. Mungkin itu Bu yang bisa diberikan oleh Pak Imam. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu Nuraida. Ada yang ingin diskusi lagi, bertanya lagi? Kalau enggak sementara kita ini ya, yang ada di chat ini, di chat kayaknya ada di chat yang bertanya ini Pak Iwan. Nah, ini hubungannya antara kasus korupsi Pak ya, yang terjadi di beberapa rumah sakit dan OPD Pempros, manajemen risikonya sudah perlu diterapkan. Yang mungkin udah di sini Pak ya. Peran inspektoratnya dulu menanggapi hal tersebut. Kayaknya sudah Pak ya. Ini sudah menjawab ya. Iya, jadi ada yang bertanya bahwa hubungan kasus korupsi dengan yang di rumah sakit inilah, rumah sakit tadi di risikonya perlu diperbaiki. Ya, pertanyaan seperti itu. Jika ada pemberitaan terkait dengan fraud di media sosial, apakah sudah ada peran inspektorat dalam menangani tersebut? Jadi mungkin sudah dijelaskan ya sama Pak Iman bahwa karena ini sudah kasusnya pidana kita diserahkan, tapi ada rekomendasi yang sudah dibuat terhadap perbaikan pengendalian internalnya Pak ya, itu sudah ada dari ini. Kemudian ada yang bertanya lagi kenapa ini apa ini presentasi ya? Ya mungkin jawab ini. Kemudian ini ada pertanyaan juga ini. Nah ini Pak, tadi yang kita bicara tadi yang Sementari ini Pak, ini katanya apakah pakai providernya dibangun sendiri ini Pak, mungkin bisa cerita nih Pak Iman nih sedikit ini lagi tadi karena mungkin belum tersampaikan ya pas penyampaian dari Sementari tadi Pak ya. Ini Pak, jadi aplikasi Sementari itu adalah sistem informasi manajemen risiko terintegrasi Pak. Jadi di situ kami membuat mulai dari identifikasi, monitoring, evaluasi sampai dipergunakan untuk pemetaan PKPT berbasis risiko. Nah, aplikasi ini murni dibangun sendiri oleh Inspektorat Provinsi Pak. Jadi saya yang bangun itu, kemudian untuk yang mungkin bukan provider ya istilahnya itu ya, servernya ya. Server ya, betul. Kalau servernya itu kami server di provinsi Pak. Jadi aplikasi Sementari ini sudah diterapkan di ada sekitar seluruh ya Pak ya? 10 Pak. Oh, udah 10 ya? 10 Pemda. Kenapa belum kita fasilitasi? Karena
yang namanya manajemen risiko kan berbeda-beda Pak. Ya. Jadi kita harus membangun lagi bukan dari awal ya. Ada beberapa tahapan yang harus kita sesuaikan dengan manajemen risiko yang masih di masing-masing Pemda. Makanya kita tidak memberikan aplikasi ini kepada Sembarangan seluruh ya. Kalau memang sudah level 3 nggak usah lah. Ya, maksudnya untuk membangun dulu Pak ya. Ini sudah berbasis web Pak ya kita ya. Sudah online berbasis. real time Pak. Oh, real time online ya, itu Jadi bagus Pak online sekarang. real time, dan teman-teman ini saya lihat tadi ada teman juga yang evaluasi MR juga di situ tadi belakang tadi. Jadi mereka sambil lihat tadi evaluasi juga Pak di belakang tadi Pak. Jadi itu udah ketawa-ketawa itu. Jadi memang seperti itu kita bangun itu Pak. Jadi kami terus terang aja kan, loh kok itu risiko tidak per tahun tidak Pak? Kami berprinsip yang namanya risiko sepanjang itu masih berdiri perusahaan atau organisasi going concern-nya, berarti risiko itu tetap terjadi Pak. Atau mungkin terjadi. Tinggal bagaimana kita menyikapi rencana tidak pengendali itu seperti apa, yang itu kita update terus gitu Pak. Iya. Nah ini dia Pak. Jadi sekali lagi terkait dengan sementari ini kami bangun sendiri. Saya sebagai leadingnya. Kemudian terkait dengan provider atau server sih, itu kami menggunakan server pemerintah provinsi resmi Pak, dan memang dipelihara oleh Kominfo. Jadi kami tidak ini. Dan yang sudah melakukan duplikasi itu masing-masing servernya ada di kabupaten kota maupun di provinsi Pak. Jadi ada beberapa Pemprov Sumsel sudah pakai Pak. Sumsel ya Pak ya, sudah memakai ya. Hari ini dari Kota Palembang juga sudah ada. Kalau yang di Babel sudah Pak. Sudah semua ya, ya dengar ya, sementara udah tahu. Cuman efektivitas penggunaan layanan itu kita serahkan ke masing-masing ini pengelolanya ya Pak ya. Artinya kita sudah ada ini loh yang disesuaikan dengan manajemen risiko masing-masing Pemda, silakan mereka punya. Jadi apa yang ada di kami ada di mereka Pak. Oh, iya. Jadi silakan mereka memetakan PKPT basis risiko itu, tapi sekali lagi jangan sampai gigo. Gigo itu adalah garbage in, garbage out. Apabila sampah masuk, berarti keluarnya sampah. Kan banyak aplikasi semua ini Pak. Dan yang jelas, sekali lagi saya sering mengatakan the man behind the gun. Artinya ya kita mau apa sih aplikasi ini kalau dimanfaatkan misalkan untuk kebaikan dalam rangka peningkatan akuntabilitas, integritas para ASN, silahkan gitu. Nah kawan-kawan saya tantang Pak, kita melakukan pemetaan resiko itu berdasarkan pada keterjadian atau tadi yang apa ya yang masalah ya. Nah itu apa tadi saya itu intinya masalah itu bisa kita ambil. Artinya kuncinya kalau kita memetakan atau misalkan memberikan rekomendasi yang baik dan kita rencana tidak pengendalian dengan baik, harusnya tidak terjadi lagi temuan berulang gitu Pak. Tapi kenyataan berulang Pak. Nah kalau berulang itu kita lihat sekarang. RTP kita lihat, ternyata RTP mengacu pada saran. Berarti saran ini nggak benar Pak. Iya. Kayak gitu. Nggak pas ya. Nggak pas sarannya. Harusnya kan antara RTP ini harusnya kalau dia menyarankan A, RTP-nya A, harusnya nggak ada lagi berulang Pak. Kayak gitu ceritanya nih Pak. Ini ceritanya nih Pak. Ya. Koneksi seperti itu inline-nya. Tapi kenyataan coba. Ada temu berulang Pak. Makanya saya heran kan. Tidak pas. Nah sekarang rekomendasinya itu kan nggak pas gitu Pak. Nah ini yang kita anggap sama dengan prod juga gitu kan. Prod misalkan jangan sampai terjadi prod di bendahara atas ketidaktahuan bendahara, dia dilakukan pendidikan pelatihan kebendaharaan yang lainnya itu kan. Ya, nah kita pantau gitu kan. Ternyata dia misalkan pada saat melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan dia pasti ditanya kenapa ini terjadi, saya nggak tahu Pak. Padahal rekomendasinya dia adalah sudah diklat berarti nggak berhasil diklatnya gitu Pak. Kayak gitu. Artinya atau lagi misalkan mereka disuruh terkait dengan yang ini mereka harus membuat misalkan kegiatan A tapi anggaran nggak tersediakan. Ya. Nah, itu gimana kita mau melaksanakan RTP-nya anggaran nggak tersedia yang lain-lain. Artinya ini kita bisa bawa ke ranah perencanaan dan dibawa bisa ranah ke penganggaran gitu Pak.
Nah ini sebenarnya konteksnya luas Pak. Jadi tapi ini untuk konteks sekarang kita agak rumit kalau bicara cuma berapa jam ini ya, nggak sampai ini ya. Tapi kalau kita lebih jauh sebenarnya kalau kita kupas lagi risiko ini, manajemen risiko ini bisa kita manfaatkan ke berbagai fungsi yang harus kita lakukan khususnya ke bidang pengawasan Pak. Kami sangat terbantu Pak. Karena kami terbantu seharusnya kami bisa memastikan jangan sampai fraud ini terjadi, jangan sampai risiko ini terjadi dengan beberapa mekanisme yang harus kita susun Pak. Baik itu di dalam, makanya minimal program kerja pengawasan itu kita ambil berdasarkan dari permasalahan yang ada di mereka Pak. Kita langsung Pak masukkan. Plek gitu. Artinya nanti kita nguji Pak. Bukan kita mencari-cari kesalahan mereka atau mengutak-atik kesalahan mereka, tapi kita memastikan jangan sampai terjadi risiko itu gitu Pak. Kayak kita memastikan sini. Ya. Makanya tadi saya berbicara ungkap risiko untuk menghindari mens rea. Gitu kan Pak? Tadi saya nggak bicara itu. Tapi kalau kita sudah bicara mens rea, mengungkap risiko, ya minimal kita tidak ada lagi perbuatan melawan hukum. Tapi dengan syarat, ada beberapa syaratnya Pak. Terutama syaratnya terkait dengan apakah memang di dalam pengungkapan tersebut dia memang kita tidak tahu dia seperti apa, kemudian ada apa enggak administrasinya, kemudian historisnya juga ada, yang lainnya memang dia terkait dengan ini dia tidak melakukan, tapi memang murni masalah administrasi. Itu diuji lagi Pak, gitu kan Pak. Jadi jangan sampai nanti kawan-kawan takut untuk mengungkapkan fraud, karena ini kan saya lihat kan orang-orang pada takut semua mengungkapkan fraud Pak, karena tadi yang memang kalau kita lihat pertama saluran tidak ada, ya. Gitu kan, karena risiko fraudnya, karena mereka kan kok misalkan tertulis mereka nggak tahu atau gimana kan, tapi kan kalau memang mereka mengumumkan itu, ya artinya data itu memang masuk ke dalam aplikasi sekali lagi, tapi aplikasi itu juga risiko Pak. Nah ini Pak, gitu deh kan, Pak Iwan, ini sejalan tadi nih Bapak bilang saluran di sini, ada yang bertanya juga ini Pak. Melalui sistem ini Pak, saat ini apakah laporan anonim benar-benar diproses secara auditif dan menimbulkan perubahan? Apa indikatornya Pak keberhasilan WBS ini di tingkat daerah? Ya tentunya ini kalau sudah ada Pak ya. Kalau yang WBS-nya tadi Pak siapa tadi? Pak Iwan tadi masih nol, ini kan nggak bisa kita nilai mungkin Pak ya. Nah mungkin bisa dijawab Pak Iwan terkait dengan saluran distribusi ini. Kita kan hanya kalau yang namanya WBS itu kan kita hanya melihat laporan ya Pak. Jadi laporan kan kita nggak perlu dari siapa, dari A, 1B, dari C kan Pak, ya. Anonim kan Pak. Ya anonim. Karena ngeri juga kalau dia menyampaikan, misalkan nama, misalkan Doni misalnya gitu kan, orang akan lihat wah dari apa tuh, dari BPKP ada yang melaporkan namanya Pak Doni gitu kan, cek memang benar gitu kan. Orang bukan ngecek pengaduan, ngecek Pak Doni ya nanti kan, ya. Karena jadi gini Pak, WBS itu sekali lagi saluran terkait internal Pak. Baik itu internal di perangkat daerah ataupun internal di dalam Pemdanya. Dalam Pemdanya sendiri. Gitu kan. Jadi kita nggak perlu kita tahu nama orangnya. Kita tahu dulu kejadian dulu gitu Pak. Kita kan artinya di bawah di situ ada laporan loh gitu. Maka kita uji sekarang. Kalau kita uji kan kita ujuk langsung kita harus suatu tugas langsung misalkan menentukan apa. Kita uji dulu ya apakah memang ada. Kita uji dulu 5W1H-nya atau gimana kan. Ya, kalau memang ini karena gini Pak, yang namanya dalam kasus korupsi itu tidak perlu kita banyak dokumennya Pak. Yang penting berkualitas. Jadi tidak reko cuma kan. Kalau reko cuma kan kalau dalam audit biasa reko cuma. Ini nggak perlu reko cuma Pak. Yang penting ada data awal yang menyatakan ada posisi terjadi fraud di situ. Apalagi terbukti misalnya ada tanda tangan yang lebih bagus lagi Pak. Iya. Apalagi yang dalam dari internal. Ya. Nah kalau kita melakukan dari internal itu bukan berarti aib gitu loh mereka itu. Tapi ya memang seperti itu. Itu harus kita kembangkan budaya itu gitu. Bukan budaya buka-bukaan. Tapi bagaimana caranya kita di situ jangan sampai terjadi. Itu kita ambil positifnya aja Pak. Iya. Nah inspektorat dalam hal ini misalkan dari Irban investigasi itu melakukan ya. Pak. Melakukan apakah benar. Kalau memang tidak terbukti tinggal bikin surat kan. Kalau terbukti tidak lanjuti bentuk laporan nanti kan gitu Pak. Ya. Prosesnya itu. Jadi tidak serta-merta kita juga ini efektif tidak efektif enggak. Efektif tidak efektif itu kita jangan memikirkan adalah banyak atau tidak banyak laporan gitu. Berproses apa enggak laporan itu ya, gitu. Itu yang perlu ya Pak ya. Apakah terbukti apa tidak baru kita bisa bicara efektif tidak efektif gitu loh. Kalau tadi misalkan anonim, saya kan bukan berbicara anonim tidak anonim Pak. Kalau kita bicara anonim, benar-benar anonim. Jangan sampai nanti anonim ini ketahui siapa orangnya.
Kan terlacak sekarang Pak. Iya. IP address bisa dibuka sekarang Pak. Itu jadi permasalahan utama gitu loh. Sekarang ya. Iya, Masalah. anonim tapi bisa dibuka gitu kan bahaya Pak. Kita tuh menginginkan anonim itu benar anonim, nggak tahu. Yang penting kita dapat data, laporan. Beda dengan Dumas sekali lagi Pak. Iya. Dumas dari eksternal, kita udah internal. Ada lagi Pak, saya melihat WBS masuk pakai NIP Pak. Ini gimana pakai anonim bilang gitu kan? Mau dia masuk pakai ini? Berani sekali Pak ya kalau dengan NIP ya masuknya ya. Ini ya Pak, anunya, username-nya NIP Pak. Iya, itu ya. Makanya saya ketawa. Oh, kok WBS pakai NIP gitu kan? Karena berarti dia pun anonim Pak, Iya. tapi kan di database-nya terbuka Pak. Udah sebagian tuh Pak. Iya kan? Bisa ditulis gampang sekali menelusurnya kan. Saya bisa, Pak. Itu kalau saya, pakai saya NIP. bisa, Ya, Pak. betul. Saya bisa. Sementara ini saya bisa buka semua Pak. Jadi saya bisa buka database-nya. Biarpun dia munculnya di protect XXXXX, Iya. tetapi pada saat kita masuk ke database terbuka Pak. NIP-nya itu. Karena dia database tetap itu muncul. Yang menampilkan aja di dalam website tampil interface-nya aja dia yang XXXX, tapi database tetap muncul. Nah ini yang saya sampaikan tadi itu nggak benar gitu loh. Kalau memang itu ya sudah XX udah nggak terdata gitu. Nah ini harus yang kita pastikan Pak. Jadi terkait dengan tadi saya sangat ini ya. Sekali lagi nih Pak, ini terakhir Pak ya. Saya juga jangan sampai karena yang namanya risiko fraud ini pasti berdampak besar. Pasti Pak. Udah pasti Pak. Jadi jangan takut karena kalau kita bicara dampak memang pasti besar atau bisa dikatakan sebagai katastrofik. Tetapi kalau kita berbicara kemungkinan kecil Pak. Jadi bertolak belakang ini. Kayak tadi risiko itu adalah kemungkinan dampak peristiwa. Ya. Nah, kemungkinan ini bisa kecil. Kenapa kecil kemungkinan? Orang sekarang udah nggak berani lagi fraud Pak. Setahun sekali belum tentu Belum Pak ya. tentu. Tapi begitu Terjadi katastrofik, gitu kan? Makanya pemetaan risiko tuh nilainya adalah kemungkinannya kecil, dampaknya pasti besar. Jangan takut gitu loh. Kita nih sekarang manajemennya, jangan sampai terjadi gitu loh. Mengurangi. Kalau misalkan menolkan nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Karena kita bicara kemungkinan. Betul, ya, prinsipnya gitu Pak ya. Ya kan, tapi kita ini mengurangi gitu. Bagaimana cara mengurangi tahapan-tahapan ini gitu. Artinya kalau fraud jangan sampai terjadi. Bukan mengurangi, jangan sampai terjadi gitu kan. Jadi pengendalian ini harus yang terpasang ini memang harus benar-benar baik gitu loh. Bukan hanya sebagai substansi overform aja kan. Penyajian aja enggak gitu kan. Kita harus melakukan ini dengan baik gitu Pak. Iya. Kita menanganikan ini dengan benar data ini. Itu ya. Jadi tadi menilai kecukupan penelitian existing untuk minimalisir kemungkinan maupun mengurangi dampak dari risiko. Tergantung RTP-nya aja Pak. Rencana tindak pengendalian ini bagus apa enggak? Rekomendasi kalau kita tadi yang existing masalah kita jadikan risiko itu harusnya kita RTP-nya harus sesuaikan. Rekomendasi kan dari setiap temuan audit itu pasti ada rekomendasi kan. Nah itu bisa kita tarik ke rencana tindak pengendalian. Ya, disesuaikan lah. Iya. Artinya kalau benar sekali lagi rekomendasi benar RTP-nya harusnya nggak terjadi. Seharusnya gitu. seperti Iya, itu ya. Kayak gitu kan. Iya, mengurangi lah minimal iya. gitu kan nggak naik lagi. Keterjadian berarti RTP-nya ada yang salah nih. Ada yang salah. Nah begitu RTP-nya salah, ternyata rekomendasi yang mereka melihat dari rekomendasi. Oh berarti rekomendasi yang salah Pak. Baik, Nah sekarang tugas kita adalah bagaimana cara memberikan rekomendasi yang memang menghilangkan sebab akibat gitu, mengurangi akibat. Itu kan jadi masalah kita Pak. Iya. Jadi permasalahan kita nih hanya apa namanya kondisinya gimana, akibatnya gimana, rekomendasi seperti apa nggak jelas Pak. Nah, ini kawan-kawan inilah bagaimana cara meningkatkan kapasitas diri dalam manajemen melaksanakan pengawasan gitu Pak. Jadi jangan sampai tadi terjadi gitu. Karena terus terang aja Pak, kalau kita melakukan pemetaan risiko itu satu temuan itu udah bisa jadi satu risiko itu Pak. Betul. Risiko penyataan risiko judulnya udah masuk. Sebab itu sebab sudah ada RTP sudah ada rekomendasinya. Ada semuanya Pak, jelas. Makanya paling mudah itu menyusun risiko dari masalah temuan. Ya.
kayak gitu kan. Apapun Pak ya, Ya, IOPD-nya misalnya ada ya. temuan dari inspektorat, dari BPKP, dari ambil BPK, gitu. dari manapun Pak ya. Betul, itu dalam Pak. Pasti jadi resiko Betul. tahun berikutnya ya Pak. Sama halnya misalkan kawan-kawan menutup mobil resiko yang dulunya pakai BGD Pak, sekarang cukup pakai Chat GPT Pak. Chat GPT. Ya. Oh iya iya. Ya itu bisa ya. artinya kemanfaatan tapi teknologi. ya. Ya. Jadi mereka bisa menanyakan, tolong buatkan misalkan risiko terkait dengan ini. Artinya kita hanya tapi secara nyata, secara kejadian ataupun kemungkinan dampak itu kita harus melihat fakta yang ada di kita gitu Pak. Faktanya. Artinya untuk yang tahap pertama bagaimana caranya sekecil apapun risiko fraud kita petakan. Sekecil apapun. Jangan kita ini takutkan nanti skip. Silakan dipetakan. Nanti seleksi alam, Pak. Maksudnya seleksi alam ya kalau memang tidak ada RTP risk event yang tidak ada, sudah kita hilangkan. Ya. Artinya di close Bisa aja. juga, ya. Itu memang kan? mungkin setelah 3 tahun 4 tahun nggak pernah jadi. Iya, seleksi alam jadi Pak. Ya, Jadi betul. kan Sesuai ada dengan risiko ini di Pak situ. ya, RTP juga melihat situasi perkembangan zaman kebijakan Pak ya. Ya, akan timbul. betul. Baik Pak Iman, sekali lagi terima kasih banyak. Tadi sudah panjang lebar kita berdiskusi dan juga menjawab dari pertanyaan teman-teman. Ini terakhir Pak, saya tutup dengan lesson nih Pak ya, sedikit dengan menjamin kita terkait dengan risiko fraud ini, bahwa yang pertama bahwa tanpa desain sistem pengendalian risiko fraud yang efektif, pembangunan akan sangat menyimpang dan ada kecurangan Pak. Kemudian risiko fraud harus dikelola sejak awal di perencanaan sehingga akhir sampai dengan proses pembangunan itu selesai, mungkin sampai dimanfaatkan Pak ya. Kemudian yang ketiga, identifikasi risiko fraud saja tidak cukup, harus dilanjutkan sampai dengan mitigasi yang nyata itu Pak ya, masalah RTP tadi. Kemudian berdayakan dan libatkan pengawasan internal sejak awal sebagai pengendali fraud. Nah, itulah yang bisa kita dapat hari ini lesenannya. Terima kasih Pak Iman karena waktu juga yang membatasi kisah dalam pertemuan Anindya Citya dari BPKP Perwakilan Manusia dengan akhir daripada lesenan tadi. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih lagi kepada Pak Iman, dan selanjutnya kita tutup dan saya serahkan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah serangkaian kegiatan Anindya Citya BPKP episode ke-24 yang telah kita ikuti bersama hari ini dengan tema Berani Bicara Resiko Menuju Komitmen Nyata Mencegah Fraud. Semoga apa yang telah kita simak dan diskusikan dapat memberikan manfaat nyata bagi kita semua, serta memperkuat kontribusi kita dalam mencegah fraud dan membangun budaya integritas di lingkungan kerja masing-masing. Nantikan Bentang Citya selanjutnya tanggal 21 Juli 2025 dari perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Jangan lupa ikuti sosial media Instagram @investigasi.bpkp dan Instagram BPKP Bubble di @bpkp_bubble. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PLT Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dedi Yudhistira, kepada narasumber Naracitya kita hari ini, Bapak Imam Kusnadi dan Bapak Doni Adrian, serta kepada seluruh Bapak Ibu hadirin, partisipan dan antusiasme hingga akhir acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perbuatan atau kata-kata yang kurang berkenan. Izinkan saya menutup dengan 2 buah pantun. Bapak Ibu mungkin bisa open mic. Nanti tolong jawab cakep-cakep ya Pak. Ke sungai lihat makan ikan tenggiri. Sepiring berdua dengan kekasih. Demikian sesi Anindya Citya hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Satu lagi Pak. Buah ceri, buah leci. Dicampur gula enak sekali. Saya Priti selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi Anindya Citya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap jam yang akan kita jalani, mencari kebenaran tak
Kami yang indah setia bersatu dalam hasrat, mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Angin dasih tiap terang dalam gurita, membawa harapan, cahaya, integritas. Dari berbagai penjuru kita bersatu, aktivitas PI dan semua pihak maju, bukan sekadar ilmu yang kita jaga. Kami Aninda Setia takkan pernah lelah menelusuri kebenaran dengan nurani yang teguh. Mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Aninda Setia terang dalam gurita, membawa harapan, cahaya, integritas.